dia kena polusi gitu ya. Terus status pernikahan tadi kan ya? Ya. Kita buktikan dia udah nikah tapi juga nggak berhasil dan lain-lain. Nama istri, nama suami, pekerjaan, pendidikan terakhir juga itu untuk bagaimana kita berkomunikasi, benar Bu ya? Terus riwayat penyakit, keluhan utama. Nomor 1 itu keluhan utama. Nomor 1 keluhan utama. Kelihatan Pak? Kelihatan. Nomor 1 keluhan utama, nomor 2 keluhan tambahan atau riwayat penyakit sekarang. Terus ini riwayat penyakit pernah menderita sakit apa itu juga yang tadi saya bilang riwayat. Terus kemudian lihat bentuk badannya, gemuk, kurus, bentuk kepala dari atas sampai bawah ya, dari atas sampai ke kaki. Dilihat semua. Ini yang kita sudah pelajari sampaikan kemarin pada waktu di Blitar. Penciuman nadi ini normal berapa? Normal berapa? Yang dari per normal 80 sampai 80 sampai 100. 100. Berarti kalau kita temu terus gimana cara ngukurnya? Per menit gimana cara ngukurnya? Per detik. Berarti 80 kali per detik. Dibagi 4. Dibagi 4. Sudah 80 kali per detik dibagi 4. Ya, 80 sampai 100 kali per menit. Kalau mau aman itu ya lihat dia di jarum 12. Jarum panjangnya 12, ditekan sampai ada denyut. Kalau nggak ada denyut berarti mati orangnya. Terus dipastikan meninggal itu. Nah, terus kembali ke jarum panjangnya kembali ke jam 12. Berarti 1 menit kan ya? Itu dihitung 1, 2, 3. Kelamaan tapi kalau mau lebih cepat berarti panjangnya sampai ke jam 3. Hanya 15 detik. Nanti kali 4. Gitu ya. Ya lama juga kalau kali 4 ambil kalkulator terus dihitung. Kayak gitu. Terus ke arah pemeriksaan khusus, lihat ada suara pernapasan enggak? Ada bunyinya sesak apa normal, perabaan bagaimana? Terus pemeriksaan emosional, mudah marah, ya nggak usah ditanya. Ibu mudah marah? Ibu mudah stres? Ya enggak lah, nggak usah gitu. Ditanya aja, Bu, kalau misalkan ada orang yang ganggu ibu gimana? Kira-kira sikapnya? Yo nggak terima mas. Ya wes, berarti jadi pancing-pancing aja. Terus hubungan dengan keluarga, ya nggak perlu harus sekarang istrinya di mana Pak? Ya nggak gitu langsung lah. Ya di mana? Di rumah, sama siapa aja di rumah? Langsung jawab semua kan? Ada berarti dia dikumpul dengan keluarga, dengan orang tua. Kalau dia ada masalah, pasti mimiknya juga berbeda kan gitu. Nanti bisa jawab semuanya. Tetangga yang baik tadi ada tingkat kehidupan sosial. Gimana tingkat kehidupan sosial nih? Kaya miskin. Kaya miskin. Tingkat kehidupan sosial gimana? Bisa. Ya nggak mungkin kan, bapak kaya apa miskin kan nggak mungkin. Jadi kita pancing-pancing ya. Tingkat spiritual, bagaimana cara nanyanya? Spiritual berarti tentang keyakinannya ya, agamanya. Ya. Sering ke masjid nggak? Sering. Bapak sholat nggak misalnya gitu ya? Gak enak juga kan ya? Gak enak kan ya? Kalau sholat dipancing apa di rumah? Jadi pancing. Bapak pelit apa kikir kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Sopan santun dalam bicara bisa dinilai. Disiplin menjalankan ibadah paling enak gimana? Nanyanya. Biasanya kalau sholat di rumah apa di masjid Pak? Dekat masjid Pak rumahnya ya atau bagaimana? Enggak. Bapak sholat apa enggak? Gitu ya. Terus hasil analisa. Terus kemudian ini tadi udah dibahas ya. Kondisi kesehatan, penata laksanaan bagaimana, penata laksanaan ini ke arah sudah obatnya ya.
intervensi psikokultural ini maksudnya kira-kira kalau kayak tadi itu saya udah tidak ada orang di rumah, ditinggal, banyak utang, berarti ramuan tidak bisa juga jadi tunggal, harus ada intervensi psikokultural. Ya Bapak kesinilah kalau misalkan ini ayo ngopi-ngopi dan ayo terang gimana caranya dia bisa merasa ada teman. Ini masalah obat. Oke Bu, sekarang kita coba lagi. Ini baru saya review lagi ya terkait materi kemarin. Coba lagi. Bisa dinyalakan lampunya mungkin? Jadi di sini apakah saya memulai anamnesis? Mulai. Saya mulai datang. Saya datang. Tugas. Nah, sakitnya jadi rumah sawat. Oh iya, saya duduk aja. Nama saya Alex. Pak Alex. Mbak Mesin. Mbak Mesin. Mbak Mesin ah. Mbak. Putranya pinten Pak? Mbak. Speaker. Berarti belum habis kok istrinya. Berarti kamu harmonis. Anaknya oke berarti harmonis. Oke, lanjut. Ya, Jadi berangkat jam berapa dari rumah tadi Pak? saya dari rumah tadi jam habis subuh. Oh, oke, alamatnya di mana? Gresik. Dari 10. Tapi ke Surabaya saya lewat Mojokerto. Bojonegoro namanya. Dari jalan sih. Disiling-siling berarti ya. Anu Pak, kira-kira Nur Sewu ada keluhan apa yang Bapak rasakan? Kita mau ke arah mana nih? Enaknya? Jangan Rumah sawah. Kalau masalahnya kan diabetes, Pak. Diabetes? Iya, kan kalau masalah kan diabetes. Urutan tadi diulang lagi untuk dipresentasikan lagi. Begitu. Dari pasien yang baru lagi ya. Iya, Biar juga biar ini ya. tahu. Oke, keluhan utama. Di situ nggak apa ya? Jangan dilihat. Iya. Apa mungkin ada yang Saya selama ini yang apa yang nggak nyaman? ini 2 minggu ini kerasa lemes loh. Pokoknya kerja gak enak gitu wis. Loyo gitu. Mudah haus nggak? Harus ya enggak juga gitu. Oh, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada bapak ibu mungkin ada keturunan dengan riwayat gula orang tua? Ada. Oh gitu. Bapak gemuk ya dari dulu? Badannya stabil apa turun? Ini diminta gemuk ya saya jadi gemuk. Nah ya, memang gemuk. Nih, Pak, nun saya. keluarga sudah ya. Ya. Terus oke, Kalau terus ada keluarga pernah gula, bapak pernah nggak cek gula? belum pernah. Belum pernah. Ya. Permisi Pak, sering kencing malam hari badan? Iya. Sering haus sih Pak. Terus sudah. Telapak kaki terasa panas kebas atau Pernah. dingin gitu. Pernah. Gitu. Ya saya minta maaf ya sedikit saya tanya ini untuk karena bapak pernah ada riwayat keluarga ada diabetes, jangan sampai yang kekhawatiran saya itu karena bapak saya laki-laki. Setahu saya kalau gula pernah tinggi nanti arahnya Ke rumah sawat lagi. kalau nggak ke katarak Lah bener kan? Alhamdulillah. Lanjut. Sudah selesai nggak? Untuk wawancara ada yang bantu nggak? Apa yang kurang? Kira-kira? Hubungan suami istri bagaimana? Hubungan Hubungan suami istri. Iya, harmonis tadi kan. Jadi kalau mau komunikasi
Oh, maksudnya komunikasinya ya. Kalau mau secara ini ya, secara halus ya, Bu, Pak, untuk aktivitas seksualnya itu lagi aktif apa enggak? Seksual niku nopo? Mari ngono. Lho mari ngono. Coba ta ayo piye ngono. Bahaya gitu. Berat Di di sini itu meninggalkan rumah atau tiap hari ketemu sama istri. Saya ketemu istri cuma malam. Perlu dicoba ta. Tiap malam ya Pak ya? Iya, tiap Bukan. malam. Oh, saya kira sebulan semalam aja. Enggak usah. Lanjut. Kira-kira benar nggak? Udah cukup nggak anamnesanya? Wawancaranya? Diabetes, diingat tadi ya, ada dia sering ngantuk, sering lapar, sering kencing. Sering kencingnya sudah. Sering lapar sudah. Ada rasa gatal-gatal badan, pernah gatal kulit mungkin. Gatal kulit enggak. Akhir-akhir ini ya. Pokoknya di lowong ayu emosi saya. Itu normal Pak, Normal. Cukup nggak? Kira-kira cukup nggak? Oke, lanjut. Sekarang pemeriksaan fisik. Pasti ya dari sini udah bentuk kepala tadi dipegang leher. Biasanya pakai apa? Pengukurannya, diagnosanya? Apa pemeriksaannya? Titik-titik atau pakai mata atau Kalau pakai saya bicara kan ini saya sudah tahu kayak apa? isi bau badan mungkin dari diabetes itu khas sekali. Bau badan saya gimana? Udah normal Pak, ini kan diabetes kok. Bau badan di arah diabetes apa kira-kira? Nggak bisa menguraikan, tapi saya bisa. Ada yang punya pengalaman nggak? Agak. Oh, mengeri Pak. Mengeri kok. Bau amis. Bau amis. Bau gula. Enggak, Ada keringatnya seperti tetes keburi, Pak. Nah, di diabetes itu ada yang namanya gangren gitu ya. Kalau sudah luka, biasanya yang paling khas itu kalau dia sudah muncul luka gangren. Itu khas sekali itu baunya ya. Oke, lanjut fisik. Dada, perut, leher, ada yang mau diperiksa? Apa yang khas di ini di diabetes? saya lihat ukur kulitnya. Ukur kulitnya aman. Dada aman. Perut buncit. Punggung agak bungkuk. Tangan kesemutan. Nah, kalau sudah tangan dia bilang kesemutan, berarti diabetesnya sudah menyerang kemana kan sudah bisa ditangkap. Kita lah manis. Kaki itu ini kan di sini cuma kaki gajah bentuk X bentuk O normal, tapi sentuhannya bagaimana kan gitu. Makanya kenapa orang diabetes itu kalau luka sering cepat luka karena dia nggak terasa kalau kena beling kena apa itu. Dan mata apa yang kira-kira diperiksa? Apakah ada tanda anemia dengan cara Iris, ada lihat. bisa dilihat dari sini. Apa? Untuk menentukan HB-nya tinggi atau rendah. Pertanyaan untuk mata diabetes apa? Belerang badan. Belerang kabur, betul. Karena diabetes nyerang lensa mata. Sampai jatuh lensanya itu. Sampai katarak. Lanjut. Lidah. Kira-kira lidah yang mau dilihat apa, Bu? Pak permisi cepat. Apa? Merek. Iya, gitu. Kira-kira ditemukan apa? Harapannya pengen ketemu apa? Bisa periksa untuk menandakan tingkat tingginya. Lihat warna. Gulanya tinggi dia agak kering. Agak kering. Oke, kering misalnya. Bisa. Terus Tipis. pendengaran. Kan tadi dengan bicara Bapak. Nah, Sudah tahu. ya berarti kan lu. Dari sini bisa. Masuk mana, Bu? Alhamdulillah. Terus penciuman. Nenek aku pecah-pecah kok. Kakek nangis. Penciuman. Apa? Saya kan belum mandi dari pagi. Kalau Bapak kami sendiri berarti ya normal lah. Nadi berarti harus dipegang ya. Nadi harus dipegang. Ada yang belum pernah pegang nadi? Ada nggak? Permisi saya. Nah ini ya, nadi. Yang mana nadinya? Akan saya tekan dengan nadi bagian tengah, nanti di sebelah terus dengan jari.
Oke. Apakah benar? Iya, itu harus jari, bener. Jadi pakai 3 ini ya, 3 jari ya. Kalau 1 jari takutnya penampangnya terlalu luas. Jadi 3 aja, minimal 2 lah. Taruh di, pasti kerasa, kalau nggak kerasa nggak ada. Cepat atau lambat? Dihitung dengan 1 menit atau dibagi 4. Namun sekarang suara pernapasan aman, mudah marah. Dari sini apa kira-kira yang mau digali? Kira-kira apa yang mau digali dari sini? Diabetes. Nggak kelihatan ya? Apakah dari keluhan-keluhan? Kayaknya kalau pasien itu selalu ngomong lebih banyak daripada saya yang bertanya banyak, Pak. Iya. Iya, kan datang ke sini untuk keluh kesah kan, Pak. Iya. Kalau saya bertanya terus nggak mungkin. Ya oke. Iya, udah. Kita sudah bahas ini ya. Kita langsung lagi ke bawah. Nah, hasil analisa. Terima kasih dokter. Iya. Semoga lancar. Amin. Mau langsung ke arah ramuan? Wah, ini nanti nggak usah lah ya, kita ke anamnesis saja. Jadi, sambung ya. Kira-kira yang dilakukan sama ibu ini sudah sesuai dengan yang di depan? Sesuai ya. Jadi mulai sekarang kita nggak langsung tembak. Oh diabetes, ya. Ya minimal ditanya lah Pak. Ya nopo dijak ngopi di sini, dari alkohol ini minimal ditanya. Seperti itu. Karena komunikasi penting. Sudah dari saya mungkin itu kita sudah praktek, kita sudah membahas yang kemarin. Yang paling banyak kesalahan itu di mana? Sering meloncat. Diwawancara ya dok ya? Bapak keluarnya apa? Nyeri perut? Emah sudah pasti udah ini, kamu nggak mungkin nggak. Kan gitu kemarin ya. Pak sering lapar, mata belereng, terus diabetes sampai pasti sudah. Nggak mungkin nggak gitu. Padahal yang menyebabkan dia diabetes itu apa? Yang menyebabkan dia nyeri perut itu apa? Itu juga dikejar kan? Nah, tolong itu dikejar. Ya. Ya. Terima kasih. Saya bertanya, jadi ada kasus itu pasien datang, kemudian dia cerita, saya punya diabetes 10 tahun. Jadi kita belum nanya, dia modelnya model narasi gitu. Jadi kebetulan dia seorang guru. Jadi 10 tahun ibu saya juga kena diabetes. Ini apakah turunan? Kemudian sering lemes, pipis dan sebagainya. Ini cerita seperti itu. Artinya kalau seperti itu kan kita tidak perlu menggunakan parameter ini gitu, gimana dok? Jadi dia cerita terus tentang keluhannya selama 10 tahun. Dia udah apa ya? Mengutarakan isi hatinya dan isi penyakitnya gitu. Sama kayak kita tadi. Pada waktu saya contoh tadi ya, saya nggak nanya. Terus kemudian anggaplah tadi itu cerita semua ya. Ternyata ada yang kelewat. Ada yang kelewat tadi kan. Kira-kira yang belum ditanya apa? Fokus di situ aja. Fokus pada yang belum dia sampaikan. Contoh dia bicara tentang saya ini diabetes ini, dia nggak bicara masalah hubungan keluarga, dia nggak bicara masalah pekerjaan habis di PHK, dia nggak bicara masalah lain-lain. Tolong dibicara. Kenapa? Untuk kita juga. Karena kenapa? Pasti jenengan mau nyuruh kontrol nggak? Nyuruh kan? Terus kemudian saat dia kontrol, apa yang lagi yang mau kita gali? Gimana Pak? Udah gak pusing gitu ya? Ya udah enggak. Karena karakter orang Indonesia kalau misalnya ditanya gimana, pasti jawab lumayan. Pribun, alhamdulillah lumayan. Padahal yang nggak ada hasilnya.
Terus gimana kita bisa tahu hasilnya? Ada parameter. Gitu ya. Kemarin nggak nyenyak, sekarang nyenyak. Iya nyenyak, alhamdulillah lumayan nyenyak. Kejar lagi. Kira-kira tidur jam berapa? Saya bisa tidur jam 2 ya nggak nyenyak namanya. Kejar lagi. Biar kita ada hubungan. Coba ini. Ya, jadi kita lebih senang kalau ada pasien, Pak, keluarnya apa? Wah, tas, wah, terus itu. Kita juga kadang-kadang, wah ini penyakitnya kok banyak ya. Nah kalau banyak gitu ya berarti kita fokus sama satu kan. Kira-kira apa dulu yang mau kita tembak? Oh berarti dulu itu. Nah bagaimana dia percaya sama kita? Karena gini, pasien kalau sudah mau ngomong sama kita tentang penyakitnya, berarti dia sangat amat percaya sekali dengan kita. Kan ngoten, silakan gali. Jangan sampai dia hilang kepercayaan dengan kita. Ngoten. Bahkan saya dulu praktek pertama kali, pasti saya pakai batik. Pakai batik warna merah, pasti saya. Di klinik manapun saya batik merah, walaupun dia nggak kenal saya dokter Irul, pasti kenal sing batik apa nih gitu. Tuh, makanya pakai apa ini? Pakai ciri-ciri khusus. Atau mau lebih ini lagi, setiap pasien pasti saya kasih nomor HP saya, pasti itu sudah. Bu, ini nomor saya, 24 jam aktif. Silakan telepon ada bapak. Tapi nggak tahu dia angkat apa enggak. Kan aktif aja kan dia. Kan bisa di silent. Tapi kan pasien tenang. Karakter kita, karakter orang Indonesia itu nelpon sungkan. Sungkan wis pasti. Ya kan? Nah, kecuali benar-benar mau mati baru telepon. Terus kalau udah mau mati gampang. Kan igd dulu ya, saya nyusul. Biasanya gitu kan. Gimana caranya pasien itu percaya? Ini gitu-gitu aja. Bu, ini nomor HP saya. Dengan simpen, ada apa-apa 24 jam aktif. Ya. Kalau malam juga tidak silent juga. Yang penting itu. Ya. Ada lagi pertanyaan?